Alright, selamat malam ya, selamat datang lagi sekali kepada semua yang mengikuti secara live stream dan juga rebroadcast nanti di YouTube. Welcome to Ethnos ya, selamat datang kepada ibadah bahasa kita. Alright, jadi hari ini saudara saya mau mengongsikan firman Tuhan kepada kita dan tajuk saya malam ini adalah kuasa mengistiharkan firman Tuhan atas kehidupan kita. Amin. Kita harus tahu betapa pentingnya, betapa ya besar kuasa firman Tuhan ya, karena firman Tuhan adalah salah satu alat yang terpenting yang kita miliki hari ini. Ya, dan firman Tuhan dia membimbing kita untuk menjalani hidup kita sehari-hari. Dia membimbing kita tentang keputusan yang kita akan buat ataupun harus buat, dan dia memberi kepastian atas firman yang kita terima di saat kita didoakan. Ya, dan firman Tuhan juga mengarahkan kita ya dalam bagaimana kita harus menjalani kehidupan sebagai seorang Kristen. Jadi sangat penting firman Tuhan ini di dalam perjalanan kita dengan Tuhan. Ya, jadi malam ini saya mau kita lihat ya kekuatan transformatif ya dari pemberitaan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi kepada sesiapa yang mengambil nota malam ini, poin saya yang pertama adalah otoritas firman Tuhan. Kita lihat di dalam buku Ibrani pasal 4 ayat 12, dia katakan, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedahkan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ya, jadi firman Tuhan itu adalah sangat kuat dan tajam, saudara. Di dalam buku Yesaya pasal 55 ayat 11 dia katakan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kuhendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi firman Tuhan yang keluar daripada mulut Allah Bapa itu tidak akan kembali kepadanya sia-sia, ataupun in English ya, it says void, or in other translation it says empty. Maksudnya tidak akan sia-sia ya firman yang keluar daripada Allah Bapa. Ya, dan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah satu sumber kebenaran dan kekuatan. Dan di saat kita menyampaikan firman Tuhan, kita harus ketahui bahwa kita mempunyai otoritas ataupun kuasa untuk berbicara atas kehidupan kita, saudara. Dan kita memegang kekuatan yang diberikan oleh Tuhan. Tuhan sudah memberikan otoritas dan juga kekuatan ataupun kuasa kepada kita supaya kita boleh bicara atas ataupun istiharkan firman Tuhan atas kehidupan kita. Ya, jadi kitab suci kita, Alkitab kita tidak akan pernah berubah. Tidak pernah akan berubah ayat-ayat di dalam firman Tuhan. Dan banyak kali saya kongsikan bahwa firman Tuhan ataupun Alkitab yang kita ada pada hari ini, saudara, itu bukan satu buku yang ditulis oleh orang-orang dahulu di mana mereka rasa bosan ya, ataupun tidak ada kerja lain untuk mereka lakukan, jadi mereka menulis satu buku. Bukan, saudara. Tetapi itu adalah firman daripada Allah Bapa sendiri. Amin. Jadi kita perlu percaya dan yakin kepada kuasa firman Tuhan. Ya, firman Tuhan itu ada kuasa ya untuk kita gunakan ataupun kita istiharkan atas kehidupan kita. Jadi pointer yang kedua saya malam ini, saudara, kekuatan transformatif dari kata-kata lisan ataupun of spoken word. Di dalam buku Amsal ayat 18 pasal 18 ayat 21 dia katakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ya, jadi hidup dan mati ada di dalam kuasa lidah kita, saudara. Ya, mungkin salah satu cara untuk kita lihat ayat ini ya adalah bahwa Tuhan dia menciptakan kita di dalam gambarannya, ataupun God create us in His image, dan dia menggubah dunia menjadi ada. Ya, He spoke the word into being. Ya, jadi banyak masalah mungkin ya, saudara, banyak masalah yang ada dalam hidup kita diberi pengaruh ataupun kekuasaan ya, ataupun kekuatan karena percakapan kita yang tidak pantas ataupun yang tidak bagus. We call this improper conversation.
Ya, kita sering mengucapkan masalah kita kepada semua orang, ya, di mana kita harusnya mencari solusi. Ya, instead of searching for solution, kita teruskan bicarakan masalah kita. Ya, jadi hidup dan mati itu ada di dalam kuasa lidah. Artinya saudara dan saya mempunyai kemampuan ya dengan ucapan kita untuk menghidupkan keadaan yang mati ataupun mematikan keadaan yang hidup. Jadi kita harus mengubah ataupun kita harus we have to change, kita harus berubah dari percakapan kita, dari ya bagaimana kita menggunakan ayat-ayat kita harus berubah saudara. Karena hidup dan mati itu ada di dalam kuasa lidah kita. Ya, jadi kita perlu ya mungkin cara kita berkomunikasi atau apapun kita harus mengubahnya. Dan semua di antara kita harus berwaspada ya, ataupun kita harus berhati-hati terhadap apa yang kita gunakan dan ucapkan. Sangat penting saudara. Ya, di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 saudara, kita lihat di mana Petrus dia baru saja keluar daripada penjara, dan dia dan Yohanes mereka pergi ke ibadah doa, dan mereka Petrus dia berdoa seperti ini saudara, di ayat 29 dia katakan, "Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus." Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ya, begitu berkuasa ya mulut kita ataupun lidah kita saudara, di mana Petrus juga dia mendoakan untuk keberanian, dan di tempat di mana mereka berkumpul itu dia ya mulai bergoyang dan mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi di saat kita tidak berani ataupun kita malu untuk memberitakan Injil, ya kita boleh doa-doa ini saudara. Kita minta keberanian daripada Allah, ya memberikan kita kekuatan dan keberanian untuk memberitakan Injil kepada semua. Amin. Ya. Dan pointer yang ketiga malam ini saudara, memperbarui pikiran dan mengubah keadaan. Kita boleh lihat di dalam buku Roma pasal 12 ayat 2, kita tahu firman ini saudara ya. "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Renew our mind. Ya, be transformed by the renewing of your mind. Di dalam buku Yosua juga ya pasal 1 ayat 8 dikatakan, "Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung." Di saat kita merenungkan firman Allah saudara, dan kita ikuti, kita jalani hidup kita berdasarkan firman Allah, perjalanan kita itu akan berhasil dan kita akan beruntung. Amin. Dan penting bagi kita untuk memperbarui pikiran kita dengan firman Allah. Kita harus ya mengubah dengan cara kita memikir ya berdasarkan dengan firman Tuhan. Ya, dan berbicara tentang kitab suci itu akan menyelaraskan pikiran kita dengan janji-janji Allah. Ya, di ayat Yesua tadi katakannya saudara, kita akan ya perjalanan kita akan berhasil dan akan beruntung. Dan saya percaya di antara kita ya, semua di antara kita mau keuntungan di dalam kehidupan ini. Amin. Keberkatan di dalam kehidupan ini. Dan part yang harus kita lakukan adalah, kerja kita adalah untuk merenungkan firman Tuhan, jalani kehidupan kita berdasarkan firman Tuhan, dan janji-janji Allah akan diberikan kepada kita. Ya. Dan kita lihat saudara di buku Mazmur pasal 40 di sini ya, The Confession of David ya, dari ayat 9 hingga 11. Ya, mari kita baca saudara. Ayat 9 dikatakan, "Aku menggabarkan keadilan dalam jemaah yang besar, bahkan tidak kutahan bibirku, engkau juga yang tahu ya Tuhan.
Keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku, kesetiaanmu dan keselamatan daripadamu kubicarakan. Kasihmu dan kebenaranmu tidak kudiamkan kepada jemaah yang besar. Engkau Tuhan janganlah menahan rahmatmu daripadaku. Kasihmu dan kebenaranmu kiranya menjaga aku selalu. This is the proclamation, ya. Dan terdapat satu tema ataupun sebuah tema yang terjalin ya di dalam seluruh perjanjian baru, ya, yaitu apabila ada pengisytiharan Injil yang berani dari umat Allah, maka ada juga jawaban yang berani dari sorga untuk membawa terobosan dalam kehidupan. Ya, dan ini membawa saya ke poin saya yang seterusnya, saudara. Pointer yang keempat, dia mengatasi tantangan dan juga peperangan rohani. Begitu kuat ataupun begitu berkuasa firman Tuhan. Ya, di dalam Efesus pasal 6 ayat 17 dikatakan, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Bagaimana kita atasi cabaran, bagaimana kita mengatasi tantangan dan juga peperangan rohani, itu adalah dengan pedang roh ataupun firman Tuhan. The weapon is firman Tuhan, ya. Dan saya percaya ya penekanan ya dalam proklamasi kebenaran itu ya sangat-sangat penting, dan menurut saya kita tidak punya kemewahannya, saudara, untuk hanya mengatakan apa yang kita mau ataupun apa yang kita inginkan, meskipun ada hidup dan mati ya serta kekuatan lidah. Hati seorang percaya adalah menemukan apa yang Tuhan katakan untuk menemukan firman-Nya dalam situasi tertentu, ya. Dan di saat kita ditimpahi ataupun kita di dalam satu situasi, ya, kita menerima firman Tuhan, dan itu adalah terserah kepada kita untuk membuat satu decision ataupun satu keputusan, ya, di mana kita mau hal-hal itu terjadi atau tidak. Jadi kuasa hidup dan mati adalah terletak di dalam lidah kita, saudara. Dan sebab itu sangat penting kita terapkan dari kecil lagi, ya, anak-anak dengan firman Tuhan. Bawa anak-anak kita ke dalam gereja, ya, daripada kita biarkan mereka di rumah. Mereka lihat TV saja, nonton TV, nonton YouTube, segala hal ada di dalam internet hari ini. Lebih baik kita bawa mereka ke dalam gereja dengan mendengar firman Tuhan. Ya, kita tidak kisahlah mereka berlari-lari di dalam gereja itu, yang penting mereka membesar di dalam firman Tuhan. Kita tidak tahu ya, saudara, minda seorang kanak-kanak itu sangat-sangat besar, saudara. Dan di saat mereka berlari-lari itu, kita tidak tahu bahwa firman Tuhan sedang diterapkan dalam minda mereka. Mereka mendengar apa yang ada di sekeliling mereka. Jadi jangan kita meremehkan anak-anak kita hari ini, ya, mereka itu masih kecil, tidak tahu lagi firman Tuhan, tidak paham apa itu firman Tuhan. Ya, jangan kita berpikiran seperti ini, tetapi bawa mereka ke dalam gereja. Ya, kita ajar firman Tuhan kepada mereka. Ya, kita ajar mereka bagaimana untuk what's memory verse? Ayat hafalan. Ya, sangat-sangat penting, saudara. Dan kita belajar ini ya, saudara, dari kecil. Sebelum ini ya membesar dalam gereja, kita banyak kita menghafal firman-firman Tuhan, dan kita diberikan ya hadiah selepas itu kalau kita dapat ya berikan ayat-ayat hafalan tadi. Dan sangat-sangat penting, saudara, untuk kita dari anak kecil, ya, karena dari situ kita membesar dan kita bertumbuh dalam Tuhan. Kita tidak perlu tunggu sehingga mereka sampai ke satu tahap atau sampai ke satu umur ya untuk kita bawa mereka ke dalam gereja. Jangan sampai kita tertelat, saudara. Amin. Ya. Jadi kita harus tahu ayat firman Tuhan. Kita harus mengubah cara pemikiran kita. Kita harus mengubah cara kehidupan kita berdasarkan firman Tuhan. Amin. Dan salah satu
contoh di dalam Alkitab di mana firman Tuhan digunakan sebagai satu alat untuk untuk mengatasi tantangan adalah di Matius pasal 4 ayat 1 hingga 11 Saudara, di mana pencobaan Yesus di padang gurun. Tuhan Yesus dia menggunakan ayat firman Tuhan untuk mengatasi tantangan or temptation dengan berbicara firman-firman Tuhan. Amin. Haleluya. Dan firman Tuhan dapat membangun iman kita dan juga keyakinan kita. Itu adalah pointer saya yang terakhir pada malam ini Saudara. Di dalam buku Mazmur pasal 19 ayat 14 dikatakan, mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Pengistiaran firman Tuhan itu dapat membangun dan dia memperkuatkan iman kita. Dia ada hubungan di antara perkataan yang kita ucapkan dan juga iman di dalam kerjaan kita Saudara. Dan saya mau kita lihat satu contoh lagi di dalam Alkitab, di dalam buku Markus pasal 11 ayat 12 hingga 14, di mana Yesus dia mengutuk pohon ara. Dan Saudara, Yesus adalah satu-satunya yang berhak mengharapkan hasil dari hal-hal yang mustahil dalam kehidupan kita. He's the only one that can expect fruits out of nothing. Dan faktor kebangkitan Yesus dia membuat segala sesuatu menjadi tidak mustahil dan membuat saudara dan saya memenuhi syarat kita menjadi satu partisipasi ataupun satu partisipan dalam terungkap konfliknya Yesus dengan kemustahilan dalam hidup. Kita menjadi witness, kita jadi we become witness untuk melihat kemustahilan terjadi hanya karena Yesus mengucapkan firman-Nya. Dan kita adalah menjadi saudara dan saya menjadi satu instrumen di mana penebusan Yesus untuk melihat kemustahilan tunduk. Dan contoh tadi di dalam buku Markus Saudara, saya mau kita lihat dari ayat 20 hingga 24. Dia katakan, pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang terjadi, lalu ia berkata kepada Yesus, Rabai, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi sangat sangat di saat saya membaca cerita ini Saudara, Yesus mengutuk pohon ara tadi, it looks so cool, sangat amazing. Sangat hebat kuasa Allah. Dia hanya karena Yesus tidak dapat buah daripada pohon itu, dia terus kutuk pohon itu dan sampai kering sampai ke akar. Dan saya rasa itu hal yang sangat sangat hebat karena hanya Tuhan Yesus yang dapat berbuat sedemikian Saudara. Hanya Dia yang boleh mendapat buah daripada yang tiada. Dan seperti satu musim Saudara, hanya karena pohon itu tidak memberi buah karena dia bukan dalam musimnya, seperti sekarang kita tahu Saudara, di buah-buahan kita tahu musimnya sekarang itu buah apa. Jadi sekarang musim durian, pagi tadi saya tanya dalam gereja, mereka kata sekarang musim durian dan juga rambutan. Dan bayangkan Saudara kalau Tuhan Yesus hari ini ada di antara kita dan Dia mau makan durian. Dan durian itu bukan dalam musimnya lagi. Dan kita dapat melihat Tuhan Yesus mengutuk pohon itu, dia kutuk dan pohon itu akan kering hanya karena dia tidak memberi buah di luar musimnya. Jadi sama seperti dalam kehidupan kita, hanya Tuhan Yesus yang boleh mendapatkan buah daripada kita, walaupun kita
masih di luar musim kita, saudara. Only God, only Jesus can expect something out of nothing. Jadi malam ini saudara, saya mau mencabar kita untuk kita bicarakan firman Tuhan atas kehidupan kita. Kalau malam ini saudara kita ada sakit-sakit di mana dalam badan kita ya, dalam hati kita mungkin ada beban, kita hulurkan tangan. Kita letakkan tangan kita di atas sakit-sakit itu. Dan kita praktikkan saudara, kita belajar untuk membicarakan firman Tuhan atas kehidupan kita. Karena Tuhan telah memberi kita kuasa dan otoritas atas kehidupan kita. Ya, dengan menggunakan firman-Nya Tuhan. Amin. Tapi jangan kita gunakan firman Tuhan dalam sia-sia, saudara. Ya, oh Tuhan saya maukan ya TV itu, saudara. Saudara pula, Tuhan saya mau TV itu 70 inci. Oh Tuhan saya mau kereta itu, oh Tesla Tuhan. Dan kita gunakan firman Tuhan dalam doa kita. Bukan atas apa yang kita inginkan saja, saudara. Tetapi secara seluruhnya ya, dalam kehidupan kita. Sangat penting firman Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Perjalanan kita dalam Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan itu sangat penting. Ya, firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita harus berani, saudara, menyampaikan firman Tuhan kepada mereka yang belum lagi percaya. Dan dengan hanya satu ayat daripada firman Tuhan itu juga sudah cukup untuk kita berikan kepada mereka. Dan ya siapa tahu Tuhan Yesus sedang bekerja dan Dia hanya menggunakan kita sebagai alatnya. Amin. Ya, jadi malam ini saudara saya mau mencabar kita untuk bicarakan firman Tuhan atas kehidupan kita. Dan saya mau tutup dengan ini saudara, dalam buku Roma pasal 10 ayat 17, dia katakan jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi kalau iman kita rasakan sudah kekurangan iman kita renungkan firman Tuhan, kita kuatkan iman kita. Amin. Kita bangkitkan iman kita. Haleluya. Kita dapatkan keyakinan dalam Kristus Yesus. Amin. Amin. Saya harap kita belajar sesuatu dari sini saudara, belajar untuk membicarakan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Ya, haleluya. Mari kita berdoa saudara. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya atas firman-Mu ya Bapa. Haleluya, di mana Engkau telah memberi kuasa dan kekuatannya Bapa atas kehidupan kami Tuhan, di mana kami dapat mengistiharkan firman-Mu ya Bapa di atas kehidupan kami, di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Ya Tuhan, Engkau teruslah bekerja di dalam hidup kami ya Bapa. Haleluya. Sebarang perubahannya Bapa yang harus Engkau ubahkan ya Tuhan dalam hidup kami ya Bapa, Engkau ubahkan Tuhan. Haleluya. Biarlah kami selaras ya Tuhan dengan firman-Mu ya Bapa. Biarlah percakapan kami, pemikiran kami, budi bahasa kami ya Bapa adalah selaras dengan firman-Mu ya Tuhan. Haleluya. Biarlah kami hidup ya Bapa berdasarkan firman-Mu ya Tuhan. Haleluya. Engkau bimbinglah Bapa Roh Kudus, haleluya, anak-anak-Mu di luar sana yang masih mencari ya Bapa cara-cara bagaimana untuk hidup ya Tuhan. Haleluya, berdasarkan firman-Mu Engkau bimbing mereka ya Bapa. Biarlah mereka menurut ya Tuhan, haleluya, jalan yang Engkau telah berikan kepada mereka ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Kemuliaan-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa. Haleluya. Dan di saat kami pergi malam ini Bapa, haleluya, kami berdoa Tuhan, haleluya, untuk perlindungan-Mu ya Tuhan. Haleluya, berkat-Mu dalam kehidupan kami dan kebaikan-Mu ya Bapa. Haleluya, kami berikan segala kesyukuran dan juga kemuliaan Tuhan. Haleluya, bagi nama-Mu ya Bapa. Haleluya. Haleluya Tuhan, kami ingin teruskan ya Bapa, kami ingin bertumbuh ya Tuhan di dalam-Mu ya Bapa. Engkau bimbing kami Bapa Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih dan kami berikan kemuliaan di dalam nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Tuhan berkati saudara. Ya, kita jumpa minggu depan. Ya, dan teruskan mengistiharkan firman Tuhan dalam kehidupanmu. Amin. Amin. Haleluya.